Oke guys, di video sebelumnya kita udah memainkan ya sebuah permainan di mana ujung tali ini kita bikin tetap. Ya enggak, kita bikin fix di dinding gitu. Nah, sekarang gue pingin kalian memainkan permainan yang mirip gitu ya. Tapi ujung talinya kita bikin bebas guys. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Ini misalkan ada batang besi gitu guys. Terus kita taruh cincin. Dimana cincin itu bebas bergerak naik turun gitu ya. Nah, cincinnya itu kita ikatkan ke sebuah tali gitu guys. Oke? Nah, lalu seperti biasa ujung yang lain kita coba getarkan. Nah, maka akan terjadi perambatan gelombang kan sampai akhirnya sampai di cincin. Dan cincin ini akan bergerak dan cincin ini akan bergerak naik turun juga gitu. Oke? Nah, kita akan coba analisis gitu ya, persamaan untuk kasus kayak gini, guys. Oke. Nah, pertama, ya kita tahu bahwasanya ketika awal ini garis yang tidak putus-putus, gelombang merambat ke arah kanan gitu, guys. Kita sebut ini sebagai gelombang satu. Oke. Dan nanti gitu ya, gelombang akan merambat lagi gitu ya. Sekarang ke arah kiri. Nah, mana kita sebut sebagai gelombang 2. Oke. Nah, kita akan mencari interferensi dari dua gelombang ini. Kan kalau ada dua gelombang gitu ya saling bertemu, maka akan terjadi interferensi atau perpaduan gitu, guys. Oke, kita akan coba cari persamaannya. Pertama gimana? Masih ingat gak? Pertama ya kita cari dulu persamaan untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Oke. Nah, kita mulai dari persamaan untuk gelombang 1 dulu, guys. Y1 gitu ya, nilainya akan sama dengan A. A-nya gua nggak positif karena gua asumsikan amplitude awalnya itu mereka digetarkan ke atas. Oke? Gitu ya. A sin dalam kurung omega T min Kx. Kenapa min? Karena dia merambatnya ke kanan. Oke, kita tahu ya kalau merambatnya ke kanan gelombang berjalan itu negatif. Oke. Nah, sekarang persamaan gelombang 2 Y2 nilainya sama dengan A juga. Oke. Loh, kenapa nggak min gitu ya? Padahal di kasus gelombang ujung tetap nilai Y2-nya itu negatif. Ya, karena kita tahu ya, kalau di ujung tetap ini dia bergerak ke atas dan ketika nabrak dinding dia akan mantul. Ya kan? Mantulnya itu kebalikannya mulai dari bawah. Sedangkan di ujung bebas ya, kita perhatikan nih. Dia merambat gelombangnya ketika sampai di sini, maka si cincin akan ikut bergerak ke atas. Nah, kira-kira si cincin mulai getar dari mana? Ya dari atas kan? Dia dari atas mulai turun lagi ke bawah. Artinya, dia tidak mengubah fase. Tidak mengubah fase ke bawah dulu. Karena kan awalnya dia bergerak ke atas nih. Dari yang garis tidak putus-putus ini, dia awalnya gerak ke atas, kena getaran ke atas, dia ikut ke atas. Lalu dari atas ini, dia mulai bergetar turun ke bawah. Nah, di situ kita tahu bahwasanya si gelombang pantulnya ini, dia itu sefase guys. Si gelombang di garis putus-putus ini ya, dia itu sefase sama si gelombang di garis yang tidak putus-putus guys. Oke, oleh karena itu nilai A-nya itu sama-sama positif. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini wajib banget kalian perhatikan ya. Untuk di ujung bebas, mereka itu sefase. Beda ya, kalau di ujung tetap karena dia memantul gitu ya. Gitu, memantul yang awal dari atas terus ke bawah, dia itu beda fase. Tapi untuk di ujung bebas, dia itu sefase. Makanya nilai A-nya sama-sama positif. Oke, kita lanjutkan nih. Sin dalam kurung omega T plus Kx. Oke, kenapa plus coba? Masih ingat? Ya karena dia merambat ke kiri, maka positif. Oke, sehingga kita bisa tarik nih persamaan simpangan ya. Persamaan simpangan, gue ingetin lagi nilai Y ini merupakan persamaan simpangan. Oke, jadi persamaan simpangan. Ya, ini ke atas, ini ke bawah gitu. Itu persamaan simpangan. Bukan persamaan rambatnya. Oke, yaitu bukan seberapa jauh dia merambat. Bukan ya, tapi itu persamaan simpangan. Nah, maka persamaan simpangan dari si perpaduan gelombang 1 dan gelombang 2 bisa kita tuliskan ya Y1 ditambah Y2, guys. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nih Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx ditambah A sin dalam kurung omega T plus Kx. Oke. Di sini omega T min Kx gua permisalkan dengan simbol alfa dan beta. Oke. Jadi gue pingin membuat suatu variabel gitu kan, omega T min Kx non rada panjang ya nulisnya. Gue pingin lebih simpel aja nulisnya. Jadi gue ubah gitu ya ke variabel alfa. Jadi alfa itu isinya ya omega T min Kx gitu. Dan beta isinya juga omega T plus Kx. Oke, ini cuma permisalan aja. Lah, kenapa kita perlu lakukan ini gitu ya? Sebenarnya tujuannya cuma biar tulisannya itu lebih singkat, guys. Jadi kan gue nulisnya bisa kayak gini sekarang. A dalam kurung sin alfa gitu ya, ditambah sin beta. Oke, kan lebih simpel kan dibandingkan atas. Di mana nilai alfa itu ya omega T min Kx. Dan nilai beta itu ya omega T plus Kx. Oke, paham ya sampai sini ya?
Oke, gue coba highlight deh alfa sama betanya. Biar kalian lebih lebih paham gitu, guys. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti sekarang kita dapat nih nilai Y sama dengan A. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dalam kurung ini, kalian perlu identitas trigonometri. Oke. Nah, kalau kalian lupa nih tentang identitas trigonometri itu apa gitu ya. Nah, kalian perlu tonton video tentang identitas trigonometri, guys. Oke. Nah, identitas trigonometri dari sin alfa plus sin beta itu merupakan ya atau bentuk lainnya ya. Identitas trigonometri itu bentuk lainnya dari ini itu 2 gitu guys, sin dalam kurung alfa plus beta per 2 gitu ya, cos alfa min beta per 2 gitu. Dimana nilai alfa dan beta ya omega t min kx dan omega t plus kx. Sehingga kita bisa dapat nih nilainya sama dengan ya 2a sin dalam kurung omega t min kx ditambah omega t plus kx dibagi 2 cos dalam kurung omega t min kx gitu ya dikurangi omega t plus kx dibagi 2 juga, guys. Oke. Nah, kalau udah sampai sini ya, maka kita bisa dapat nih nilainya sama dengan 2a sin dalam kurung 2 omega t per 2 gitu ya. Cos dalam kurung. Ini hati-hati ya. Ini banyak yang salah nih biasanya. Hati-hati nih. Ini negatifnya terus ini kurung. Oke. Nah, jadi min ini bukan cuma milik omega t, tapi min ini milik persamaan omega t plus kx. Oke, jadi hati-hati ya, guys. Jadi hasilnya itu sama dengan min 2 kx per 2. Oke, nah di sini 2-nya gue coret. Nah, di sini menarik nih. Di sini ada yang menarik nih, nilai cos min kx ya. Itu nilainya sama dengan cos kx. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Kalian bisa bayangin kayak gini, guys. Cos 30 itu nilainya sama dengan cos min 30. Oke, makanya cos min kx nilainya sama dengan cos kx. Oke, guys. Sehingga kita bisa dapat nih nilainya sama dengan 2a sin dalam kurung omega t gitu ya, cos kx. Oke. Nah, dapat nih persamaannya. Oke, guys. Nah, ini persamaan gelombang berdiri untuk ujung bebas. Oke. Nah, kalian nggak perlu nih sebenarnya nurunin lagi ketika mengerjakan soal ini. Tapi yang kalian perlu pahami, lihat persamaan akhir nih, guys. Oke. Nah, kita lihat dari gambarnya. Nilai X0 kita definisikan itu di garis yang ini, guys. Di garis vertikal ini. Nilai X sama dengan 0. Gua lingkarin pakai warna merah deh. Oke. Nah, jadi saat X sama dengan 0, nilai simpangannya berapa? Maksimum kan? Dari titiknya maksimum, guys. Artinya gitu ya. Artinya kalau X0 simpangan maksimum ya, kita lihat apakah Kx itu kita taruh sebagai fungsi cos atau fungsi sin gitu. Kalau Kx kita taruh sebagai fungsi sin, saat X-nya 0 kan Kx 0. Berarti sin 0 berapa? 0. Y-nya berapa? Ya 0. Karena segala sesuatu yang nilai 0 pasti bakal 0. Jadi tidak mungkin nilai Kx-nya itu masuk ke fungsi sin. Pasti nilai Kx-nya masuk ke fungsi cos. Karena saat nilai X-nya 0, nilai Kx-nya 0, nilai cos 0 itu 1, guys. Oke, jadi ada peluang nilai Y-nya itu bakal maksimum gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, guys. Jadi kalian nggak usah nurunin, tapi kalian pahamin aja dari si persamaan bawah ini, guys. Persamaan akhirnya. Oke? Nah, karena biasanya ketuker nih. Yang Kx itu di sin atau di cos ya, gitu. Jadi hati-hati di situ ya. Biasanya sering ketuker tuh sama si kasus yang ujung tetap. Oke, guys. Nah, jadi hati-hati ya. Untuk ujung bebas nilai Kx-nya itu di fungsi cos. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.